Ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya mau berbagi cara gimana setting MMDVM duplex ya, yang model si putih itu. Pokoknya model yang duplex saja. Oke. Caranya supaya kita bisa setting dua server atau bisa menggunakan terkoneksi ke dua provider ya kalau saya bilang. Jadi maksudnya satu terkoneksi dengan servernya untuk ke Talk Group 510, yang satu lagi terkoneksi dengan CRAP, oke, ke servernya CRAP. Jadi kita bisa berkomunikasi di CRAP, terus di DMR Talk Group 510 atau Orari Talk Group 510, tanpa harus merubah settingan di kita punya MMDVM. Nah, jadi cukup diputer aja di kita punya HT ya. Kita puter aja gitu. Nah, disimak ya teman-teman. Saya akan bagikan gimana caranya dari setting HT, terus setting kita punya MMDVM sampai bisa terkoneksi ya. Oke. Nah, jadi pertama-tama nih teman-teman, apa yang kita lakukan itu adalah kita setting dulu kita punya HT ya teman-teman ya. Oke. Ini saya ambil contoh aja karena saya tidak punya ID. Jadi saya pinjam ID-nya salah satu sahabat saya. Oke. Jadi pertama-tama yang kita lakukan itu adalah setting radio ID kita ya teman-teman ya. Nah, berhubung saya pakai Anytone. Oke. Jadi yang saya lakukan itu adalah saya buka dulu CPS-nya, terus saya download data radio dulu. Oke, data radio saya download. Setelah saya download, baru di situ saya lihat channelnya ya. Oke. Ini saya tambahkan channel ya teman-teman. Karena duplex, jadi saya buat dia spasinya kira-kira berapa ini? 500 ya. 500. Jadi hanya kira-kira setengah megahertz. Oke. Ini kita buat dulu. Suka-suka kita ya teman-teman ya, karena ini kan harus mengikuti. Jangan sampai salah setting ya teman-teman. Kalau receive frekuensi di HT kita 43 sekian, terus di transmitnya 43, sekian, itu terbaliknya nanti. Jadi kalau ini saya setting seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat settingan di itu ya, settingan di dashboard ya. Oke. Jadi ini contoh aja ya. Kalau di sini saya RX-nya 432025, berarti di sininya itu ini kan TX-nya ya. TX ini adalah TX dari si putih ya teman-teman ya. TX dari hotspot kita ya. Oke, ke radio kita, berarti receive-nya di radio kita itu 432025. Oke, nah di sini TX.
di sininya RX ya teman-teman ya. Oke, kalau di sini TX, di sininya RX, oke. Jangan lupa ya teman-teman ya. Jadi untuk settingan di itunya nanti. Oke, nah ini kan sudah kita buat ya. Untuk frekuensi sudah kita buat. Jangan lupa ya teman-teman. Pertama-tama yang harus kita buat itu adalah radio ID kita. Radio ID list kita, oke. Nah ini kan saya sudah punya ya. Ini untuk yang orari, dan ini adalah call sign-nya teman saya. Jadi saya pinjam dulu. Oke, ini adalah call sign CRAP, oke. Jadi untuk teman-teman yang belum punya call sign-nya CRAP, silakan diregistrasi ke pengurusnya untuk CRAP, oke. Nah, setelah itu baru kita buat channelnya ya teman-teman. Tetapi sebelum kita buat channel, kita buat dulu talk group kontaknya ya, kontaknya. Oke. Nah, di sini kontaknya kita buat. Oke. Nah, ini CRAP-nya di 5155. Oke. Grup call ya. Nah, kalau Indonesia kan sudah ada ya. Indonesia ini sudah ada. Jadi kita tidak usah bikin lagi. Kita butuhnya cuma satu aja, hanya nanti frekuensi untuk transmit receive-nya itu yang kita bedakan. Lanjut, setelah ini dibuat, teman-teman baru masuk ke channel ya teman-teman. Nah, channel ini kita buat, oke. Kita tambahkan aja, kita copy paste dari salah satu itu, terus baru kita rubah. Di sini seperti tadi udah saya bilang ya, RX-TX-nya jangan salah ya teman-teman. Lanjut, kontaknya ini harus kita ambil dari kontaknya CRAP, oke. CRAP, karena top grupnya CRAP ini 5155. Radio ID ini adalah kita pilih, karena untuk masuk ke CRAP itu kita harus menggunakan radio ID-nya CRAP. Jadi kita gunakan CRAP di sini, oke. Radio ID-nya untuk CRAP, ya. Ini secara otomatis dia akan masuk. Settingan selebihnya sama saja dengan yang lain. Untuk receive group dan lain sebagainya, oke. Di sini color code-nya 1, hanya slotnya kita bikin slot 1 ya teman-teman ya. Sini kita bikin slotnya 1 ya teman-teman. Oke. Lanjut, kita buat satu lagi. Oke. Nah, di sini ini teman-teman hanya bisa menggunakan 2 talk group ya teman-teman ya. Talk group 5155 dan satu lagi adalah talk group 510. Oke. Ingat ya, kalau kita gunakan ini, kita hanya bisa gunakan 2 talk group, oke. Satu lagi itu adalah Indonesia. Oke. Dengan frekuensi sama ya teman-teman ya. Oke. Menggunakan TXRX ya, sama dengan yang tadi kita setting, hanya di sini kontaknya itu kita gunakan kontak Indonesia yang sudah ada, yang tadi tidak kita bikin baru ya. Oke, kita ambil yang ada aja. Di sini radio ID-nya kita gunakan radio ID-nya orari ya teman-teman ya. Color code-nya 1, nah di sini yang beda. Slotnya kita pakai slot 2 ya kawan-kawan ya. Oke, teman-teman pakai slot 2. Grup ID, grup listnya tetap. Oke. Nah, ini sudah oke ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman, supaya settingan HT teman-teman tidak berubah. Kita bikinkan lagi zone teman-teman. Oke. Zone yang lain jangan diganggu gugat. Nah, kita tambahkan zone satu lagi. Kalau saya karena si putih, saya buatkan si putih, oke. Nah, kenapa harus dipakai zone? Supaya tidak keliru. Oke. Nah, kita buat zone-nya si putih atau zone duplex. Kita bisa juga bikin zone duplex. Oke, nah di sini kita masukkan CRAP dan Indonesia. Oke, nah di sini settingan untuk HT-nya sudah selesai ya teman-teman. Oke, ini kita tutup. Nah, ini kita lanjut ke settingan yang di dashboardnya kita. Jelas teman-teman harus buka dulu. Oke, dashboardnya teman-teman ya. Dibuka dulu dashboardnya. Kita lihat. Ya. Nah, ini kan saya namakan si putih. Oke. Di sini ini sudah saya rubah ya teman-teman ya. Ini saya masukkan ke servernya DMR PLW. Oke. Ini DMR-nya Pelalawan.
Saya gunakan servernya DMR Pelalawan. Nah, servernya DMR Pelalawan itu untuk time slot 1 dan time slot 2-nya sudah dirubah atau sudah di setting oleh mereka, sudah dipisah. Sehingga dengan satu server ini kita bisa gunakan 2 time slot yang berbeda. Nah, untuk merubah supaya kita bisa masuk ke DMR PLW ini, oke, caranya adalah kita masuk dulu ke konfigurasi ya teman-teman ya. Oke, ke konfigurasi. Setelah konfigurasi kita klik expert, oke. Setelah expert kita masuk ke SSH access, oke. Nanti ketemunya seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya keluar aja dulu ya. Oke, masuk dari sini kita masuk ke SSH access, oke. Dia akan muncul seperti ini, seperti biasa ya teman-teman. Kita ketik PyStar sama Raspberry-nya ya. Oke. Nah, setelah itu pada posisi di bawah ini, setelah dia muncul nanti biasanya nih di sini ini munculnya PyStar RO ya teman-teman ya. Oke. Contohnya seperti ini munculnya dia ya. Sebentar. Karena kita butuhnya di RPI RW. Jadi kalau memang sudah di RPI RW, read and write ya teman-teman. Kalau dia di sininya RO itu artinya read only, oke. Nah, kalau di sini read and write, oke. Nah, kita rubah dulu ke RPI RW. Oke. Lanjut setelah itu ya. Ini ada yang kita rubah. Oke. Sebenarnya sudah saya buatkan ya teman-teman, tinggal gunakan saja. Tidak pusing, tidak harus setting apa-apa. Jadi cukup setting ini aja, simple. Oke. Nanti ini file ini akan saya attach, oke, di link ya. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja apa yang harus dilakukan, oke. Jadi ikutin ini ya teman-teman ya. Ikutin ini sebentar. Ini nanti ada sedikit saya rubah ya. Oke. Oke. Ini berarti kita Ctrl X, yes. Nah, ini nanti saya perbaiki ya teman-teman untuk ininya ya. Nanti teman-teman bisa ikutin panduannya aja supaya nggak kesasar, oke. Nah, sekarang ini ikutin caranya saya aja. Oke, pertama-tama yang kita lakukan kalau sudah masuk di sini itu kita buka file ini ya. File ini kita buka, ini kita copy ya. Kalau memang teman-teman sudah ini masih RPI RW, RPI RO-nya itu di sini RO ya. Nah, ini kita ganti menjadi RPI RW supaya dia di sininya muncul RPI RW. Setelah itu teman-teman copy ini aja. Copy, bawa ke sini, klik kanan ya teman-teman. Klik kanan nanti muncul seperti ini, terus paste from browser. Di sini kita paste aja, Ctrl V ya. Oke, udah muncul, klik, terus enter. Oke, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau ini sudah muncul, teman-teman tinggal ikutin. Oke, filenya ya, turun ke bawah, cari yang namanya DMR host. Oke, ini ya. Ini DMR host ya teman-teman ya. Nah, di samping sininya, teman-teman kasih hashtag. Oke, ikutin ini. Oke, turun ke bawah. Ya, cari ini. Ya, cari tulisan ini, DMR host ditambahkan hashtag. Nah, setelah sudah ditambahkan hashtag, teman-teman copy ini. Oke. Copy, Ctrl C, terus dibawa ke bawah. Dibawa ke sini ya. Dibawa ke sini. Ya kan, teman-teman enter di sini seperti tadi ya. Klik kanan lagi teman-teman, klik kanan. Paste from browser, Ctrl V, oke, teman-teman klik. Ini kan muncul ya, sudah ya. Oke. Nah, ini kan sudah. Ya, nanti dia muncul seperti ini. Nah, ini berhubung saya sudah ya, teman-teman ya. Saya delete ya yang lama. Oke. Oke.
Nah, ini sudah saya masukkan settingan untuk apa? Untuk server dan lain sebagainya itu di GitHub-nya saya. Jadi teman-teman gak usah pusing, tinggal update-update aja dari repository saya. Kalau ada perubahan biasanya nanti di situ saya rubah. Kalau tidak, dia akan tetap sama. Oke. Yang mungkin akan selalu ada perubahan itu mungkin di DMR ID-nya ya teman-teman ya. Oke, ini sudah. Lanjut lagi ya teman-teman, kita ke bawah lagi nih. Kita cari yang namanya DMR ID. Oke, nah ini ketemu ya. Seperti tadi. Di MRID ini depannya tetap kita kasih hashtag lagi ya teman-teman. Ikutin ini ya. Yang kedua kan tambahkan simbol hashtag. Nah kita cari ini. Oke. Ketemu kita kasih hashtag depannya. Nah, terus di bawahnya kita tambah. Ini kita copy paste lagi ya teman-teman. Ini ke Ctrl C. Sama ya kayak tadi ya. Kita bawa ke bawahnya. Oke. Di sini kita klik kanan lagi. Terus seperti tadi, klik kanan, paste from browser, kita klik sini, kita copy, Ctrl V, kita oke, nanti dia muncul ya, oke. Nah, berhubung saya sudah taruh di situ, ini saya delete dulu teman-teman ya. Jadi kalau ini sudah selesai, ya. Jika sudah selesai, teman-teman Ctrl X, klik Ctrl X ya. Jadi tekan Ctrl sama X, oke. Dulu. Oke, Ctrl dan X. Oke, kalau di sini ada tanya save modify power, save modify buffer. Oke, klik yes ya teman-teman, klik Y ya, enter. Nanti muncul dia file name to write, langsung enter lagi aja teman-teman. Oke, nah munculnya seperti ini ya. Setelah itu apa yang teman-teman lakukan? Setelah keluar, kita ke ini kan sudah balik ke menu ya. Kita copy yang namanya sudo pystar update. Kita Ctrl C lagi. Begitu juga paste from browser, kita lakukan enter. Oke, ini kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Ini kalau yang baru-baru itu biasanya agak beberapa waktu ya. Jadi ditungguin terus ya teman-teman, ditungguin, jangan dimatikan komputernya dan lain sebagainya. Pokoknya ini ditunggu hingga dia update-nya selesai. Oke, sambil nunggu ini selesai, teman-teman bisa bikin kopi. Oke, cari gorengan. Terus cari makanan kecil ya. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Oke, karena saya sudah ya. Jadi selesai. Setelah itu, tambahkan lagi. Satu lagi teman-teman. Ini ada sudo host file update-nya. Oke. Di Ctrl C lagi kayak tadi. Oke. Di sini kita paste from browser, Ctrl V. Ctrl Victor ya. Oke, klik enter. Klik. Kalau dia nggak muncul nih biasanya kadang-kadang suka gitu. Oke, ini Ctrl V. Oke. Ini kadang-kadang ya muncul dia ya. Tunggu sampai dia selesai lagi. Tunggu dia sampai dia balik ke ini. Ke mana? Ke menu. Nanti dia tulisannya Pystar RW-nya itu muncul. Kita tunggu sampai warna hijau ininya muncul. Ini gara-gara tadi nih. Gara-gara tadi gitu. Oke.
nggak apa-apa ya teman-teman. Ini dari sini setelah selesai, nah ini kan sudah selesai ya. Oke, kita kembali ke configuration ya teman-teman. Oke, kita kembali ke configuration. Kita leave, oke. Kalau ada pertanyaan leave side, ya leave, oke. Kita kembali ke sini. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah. Oke, ini yang akan muncul ya. Oke, ini yang akan muncul. Oke. Nah, teman-teman klik TMRPLW. Oke, yang lain nggak usah dirubah, langsung klik apply change, oke. Ya. Kita tunggu sampai selesai, teman-teman. Oke, ini selesai ya. Nah, untuk ngecek apakah kita berhasil masuk atau tidak, kita masuk lagi ke admin. Oke, kita klik lagi admin, teman-teman. Nah, oke di sini terlihat ya. Ininya hijau, modes enable-nya, DMR-nya hijau. DMR-net-nya terkoneksi hijau, dia listening. Di sini time slot 1 dan time slot 2-nya enable ya, teman-teman. Karena kita sudah rubah configuration-nya di sini sudah kita rubah menjadi duplex ya teman-teman, jangan lupa ya duplex. Oke, kita ganti duplex, selebihnya ini tidak kita kutak-atik, di sini juga tidak kita kutak-atik ya, ID kita dan lain sebagainya. Oke, nah ininya aja ya teman-teman, seperti tadi di awal-awal sudah saya jelaskan. Oke, RX dan TX terbalik. Oke, berbalik dengan yang ada di HT. Nah, lanjut ke bawah ya teman-teman, supaya kita bisa transmit di time slot 1 dan time slot 2. Di sini teman-teman harus rubah. Oke. Dari node type private dipindah menjadi node type public, teman-teman ya. Oke. Di bawahnya teman-teman masukkan DMR ID. Oke. DMR ID yang ini 510174 karena ini DMR ID-nya kita ya untuk Orari, dan masukkan satu lagi ID atau CRAP ID. CRAP ID-nya kita. CRAP ID-nya kita berapa? Oke, yang ini kita tambahkan ya teman-teman. Kalau ini tidak kita tambahkan, teman-teman hanya bisa transmit di satu slot. Slot yang lainnya tidak akan bisa. Jadi cuma bisa transmit mungkin di time slot 2 atau time slotnya Orari. Nah, time slot 1 tidak bisa. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, sudah oke, teman-teman apply change. Oke. Jika sudah selesai, nanti kita uji. Nah, kita tunggu hingga dia selesai, kita kembali lagi ke admin ya teman-teman. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat, oke. Ada ini yang ID-nya gini, di sini ini terkadang kalau di DMR ID GitHub saya belum saya update, dia akan muncul hanya angka-angka saja ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau sudah saya berikan nomornya, sudah saya update sendiri, ini akan muncul dan berubah ya teman-teman. Jadi teman-teman santai aja, nggak jadi masalah ya di dashboard kita. Oke, nah sekarang saya coba transmit di Indonesia di Talk Group 510 ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke, di Talk Group 510 kita bisa mancar ya. Ini Talk Group 510. Oke. Kita pindah lagi sekarang ke crop ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini bisa transmit juga di sini. Jadi dengan menggunakan satu hotspot duplex, menggunakan settingan yang saya
bagi di sini, teman-teman bisa berkomunikasi dengan lancar di dua talk group tersebut dengan posisi istilahnya yang satu di Crab, yang satu di Ferrari. Ya. Lanjut, kalau memang teman-teman mau bisa monitor dua-duanya, misalnya mau monitor di 510, mau monitor di 5155, teman-teman juga bisa. Tinggal teman-teman setting aja di HT yang memang bisa dual watch, oke? Atas bawah. Nah, teman-teman tinggal buka aja atas bawahnya, itu dua-duanya bisa. Gitu. Jadi demikian teman-teman. Sharing saya pagi hari ini, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang sudah punya hotspot duplex. Yang belum, silakan cari. Yang sudah punya yang hitam, yang kecil, itu juga bisa dirubah menjadi duplex ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa ganti hubnya. Hub duplex itu ada yang kecil kok. Gitu, oke. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi. Salam olahraga. 73 Cheerio. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Bye-bye.